font ya. Nah, ini font family. Oke. Font family-nya yang tadi tuh, Avener Next kita buat ya. Ini ada peti-peti. Avener Next. Jadi kalau yang nggak ada bisa tuh nanti lihat di modulnya aja, udah ada situ. Oke, ini bodinya udah kita tentukan. Nah, kita bermain di bawahnya pula dia ada meta, namanya meta. Nah, tentukan nih. Nah, di sini ada nanti nih. Tunggu saya jelaskan aja di sini sedikit nih. Nah, di sini. Kenapa saya bilang ini? Nanti ada tadi saya udah ubah bodinya menjadi Avener ya. Jadi ada teks bukanya, head dan body. Nah, ini udah cukup isi sebenarnya sampai di sini tadi. Sampai di sini udah. Ini nggak usah dulu sebenarnya. Nah, oke. Sini simpan dulu. Nah, kita lihat ini aja. Nah, dia ada dalam konteks head, ada meta, ada title yang saya bilang tadi, ada style CSS. Nah, di sini. Atau kita buat aja sih ya. Filenya aja daripada kita mengganggu di sini. Kita buat di sini aja. New. Nah, ini hasilnya yang tadi. Kita copy nih. Oh, di cut aja lah, nggak usah di sini. Cut, pastein aja. Oke, simpan yang kita buat nama sini style aja, style.css. Nah, di sini ganti CSS namanya. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada sih. Di al aja lah. Nanti cari-cari aja di sini ada, mungkin di sini ada CSS. Style.css. Nah, di sini dia. Nah, ini nggak usah lagi kita pakai, tapi kita ganti dengan panggilnya, pakai link namanya, link tab. Nah, dia langsung tab aja, style sheet, text HTML, cari namanya style.css. Nah, ini yang ini nih, ini namanya, kita panggil CSS nih. Oke, simpan. Setelah itu kita tambahkan meta tab. Nah, otomatis nih karakter ini tadi udah detailnya udah kita buat. Simpan, kita refresh. Oke, jalan ya, nggak ada error kan? Nggak ada jalan. Oke, aman nih. Keluar dia, set, berhasil. Kita lanjut aja dulu. Yang masih bingung pasti bingung, soalnya ini perlu pencarian di Google juga nanti jadinya kalian nggak masalah nih. Nah, kalau saya nggak pakai ini UTF ini, halaman ini bisa terlihat seperti ini tanpa karakter encoding. Dia akan bahasa Cina atau apa nanti. Jadi kita karakterkan ke UTF yang karena ini akan direkomendasikan ke HTML5. Biasa untuk orang Jepang tuh bisa nggak pakai ini ya, orang Cina itu. Ini terdengar suara saya masih kan? Dengar Pak. Nggak, diam kali, nggak ada ini. Bingung kan? Makanya kalau saya ajarkan di sini agak bingung sebenarnya. Makanya saya lebih enak praktek langsung. Nggak akan bisa sih sebenarnya ini. Ini nggak efisien, nggak, waktu pun banyak habis nih. Oke, kita lanjut aja. Judul untuk situs web Anda ya. Ini yang sudah saya ajarkan tadi, title. Nah, keluarnya di sini ya. Di sini ya. Oke, lanjut. Nah, di sini style tadi kita buat. Biar ini buat style sheet, tapi kita buat style aja namanya .css, jangan lupa tuh. Ada yang buat. Nah, di sini kita mulai.
Oh, ini sudah kita buat juga nih. Saya duluan duluan nih. Sebenarnya ikut aja mereka sih sebenarnya nih. Oke. Sini sudah. Ini sudah kita ngoding nih yang seperti ini. Ini udah kita buat seperti ini, tinggal main aja di bodinya. Oke, lanjut aja. Nah, nanti kita akan bermain ini layout nih. Ada 3 layout yang akan kita buat. Yang pertama layout header, yang kedua main, dan footer. Ini bukan yang termasuk dalam head body tadi ya, tapi ini kita buat div nanti namanya. Ini udah bermain di layout di dalam bodinya. Di dalam body itu punya layout nanti. Inilah namanya. Nah, layout adalah salah satu bagian paling penting dalam membuat situs web. Layout situs web yang akan Anda buat umumnya terdiri dari 3 bagian ya seperti di bawah ini gitu. Nah, kita buat 3 div ini dengan kelas ya, dengan dinamakan kelas. Ya, kita tentukan nama dia dulu. Div ini siapa namanya? Div ini kelompoknya maksudnya. Kita akan buat 3 kelompok dulu. Nah, masing-masing kan kita bahas per kelompok tersebut. Pertama kita bahas header dulu, kita buat headernya itu sedemikian rupa. Setelah itu baru kita buat main, setelah itu kita buat footer. Ini ikutin aja. Ya, ikutin aja nih. Paling enak sih sebenarnya kalau mau diikutin. Agak susah kalian ikutin karena kalian lihat video, habis itu lihat ininya codingannya itu. Kayaknya ini agak susah. Nah, di sini penetapan div ya, div. Nah, di sini ada nggak penjelasan div? Nah, sini tag div. Kita akan membuat tag, membuat tata letak dengan elemen div. Div ini memiliki divisi ya, kelompok misalnya gitu ya. Kita buat kelompok ya. Nah, digunakan untuk mengelompokkan elemen seperti contoh di bawah. Nah, di sini kita akan membuat tiga kelas. Oke. Nah, apa namanya ya, di subline itu otomatis nanti ketik div aja, divisi, tab, langsung otomatis jadi keluar ini. Gampang nih karena saya buat gampangkan aja nih. Kan di sini udah dijelaskan nih, menekan tombol tab. Oke, kita mulai nomor 9. Nah, di sini sudah kita buat. Dalam body nih, ini kita headnya udah selesai. Nah, dalam body kita bermain. Oke, sini aja kita bermain. Sini kita tentukan div si kelas header. Ya, kedua div. Sini namanya kelas tab aja, tab gitu. Apa sih namanya tadi? Main. Yang ketiga div dengan nama, ataupun bisa juga nih div titik namanya footer tab. Nah, gitu. Lebih gampang sih kalau mau dibuat, tinggal ketik aja div titik kelasnya footer tab, tinggal tab, otomatis ada itu untuk trik permainannya aja sih. Kalau yang udah sering pakai gitu, jadi kelihatan cepet ngodingnya itu. Oke, kalau kita refreshkan ini belum ada apa-apa, kosong ya. Oke, setelah itu kita tentukan backgroundnya dulu ya, kita biar kelihatan aja, dan sini kita bermain di stylenya, klik di sini style. Nah, kita kan udah import dia tadi nih, keluarin dia sendiri tadi. Nah, apapun yang terjadi di sini akan dikeluarkan di sininya. Oke, santai, relax. Tenang aja. Nah, di sini kita tentukan tadi kan ada kelas header. Oke. Nah, yang kedua sekali lagi dot si main. Nah, enter. Yang ketiga dot footer. Oke.
Nah, ada 3 kan? Nah, sini kita buat komen aja. Komen bisa pakai ini di bintang lagi yang tadi komen. Di sini headernya ada buat. Di sini headernya. Nah, set. Nah, kita copy aja di sini footernya. Di sini salah. Ini footernya. Ini mainnya. Oke. Ini komen ini nggak akan terbaca nih. Yang ini udah dihilangkan warna. Nah, jadi kita maunya ada backgroundnya nih. Di header ada header namanya background color. Mana dia nih? Tab warnanya apa nih? F7 F2 B4. Tapi kalau mau buat yang lain boleh. Ini background yang kedua. Oh, nggak usah, kita selesaikan satu-satu. Headernya dia ada height ya, height. Buka sama mama. Heightnya 90 px ya. Nah, di sini kita lihat. Oh, nggak usah, kita langsung ketik aja dulu. Ini ada backgroundnya BD F 7 F1. Headnya height 600 px. Oke, di footernya itu CC F3. Oke ya. Height 270 px. Oke, ini udah kelihatan nih. Mana dia? Save. Ini kita refresh. Nah, ini dia yang kita buat barusan. Nah, ini masing-masing akan kita bahas di headernya. Kalau ini kan ada headernya nih. Terus kita buat red, bisa berubah di merah nih, kuningnya jadi merah nih. Gitu. Tuan. Ya. Oke ya. Ini kita lanjut. Oke. Nah, kita akan membahas divisi header. Nah, nanti intinya seperti ini. Kita buat project, ada tentang, ada pelajaran, ada hubungi kami. Tapi kerja dulu ya. Ya, tunggu ya. Ma. Dia mau coklat nih. Tuh coklat itu buka tuh. Toples, buka toples. Jangan buka ini. Ini pedas. Ini. Dia mau buka mana? Oke, maaf ya. Udah berapa menit nih? Kita ada berapa menit dah? Waduh, udah lama sekali nih. Pada masih segini aja. Oke, masih dengar saya kan? Masih? Masih, Pak.
Oke, kita main di header. Nah, di sini aja nanti. Yang lain nggak usah mikir dulu. Yang kita pikir di sini. Kita akan buat seperti ini. Oke, kita habiskan ini aja. Nah, di sini strukturnya di kelas header. Ya. Di kelas header. Nah, nanti ada kelas-kelas yang lain gitu. Ada kelompok-kelompok sendirinya. Nah, di sini kebetulan cuma ada 2 kelompok aja. Di header logo dan header list. Kita lanjut aja, biar cepat. Nah, kita akan menghapus yang tadi liul tadi nih. Tadi kan pakai bullet nih. Kita hapus nih, nggak penting nih untuk sekarang. Kita hapus dan li ini identik dengan turun dia, turun. Misalnya dia di enter sendiri dia. Bahasanya kalau seandainya panjang dia ada 10 biji, dia ke bawah terus. Nanti ini kita rubah jadi ke samping. Seperti contoh tadi. Nah, ini sudah mulai ke ngoding. Kita ngoding aja lah. Biar cepet. Di sini bilangnya hapus bulletnya. Jadi li ini kita hapus dulu stylenya. Sini aja. Li bulletnya nih kita buat list style. Nah, style nih kita none. Oke, itu aja deh. Jadi kalau seandainya nih, ini untuk menghapusnya, ini kan ada perintahnya nih tadi. Saya pelajari ini bukan saya ketik-ketik aja nih ya. Kita ikutin ini aja. Di dalam header tambahkan 2 tag div. Nah, kita kembali ke sini. Dalam sini kita, nah ini yang lain ini kita singkirkan dulu, nggak usah itu. Nah, di sini. Nah, di sini ada div lagi. Div titik dua div. Header logo, tinggal tab aja, dah. Yang kedua div titik header apa? Header list ya, header list. Nah, tab aja, tuk. Oke. Nah, yang kita jadi bahas di sini aja, ya. Nah, kita bahas, kita ketik di sini dulu. Sisipkan teks di bawah. Tunggu. Nah, di dalam header logo ini kita ketik aja namanya kelas H4. Nah, gitu aja. Dalam list ini kita buat all-nya itu. Kita tambahkan si all tadi yang ke bawah tadi, li. Ini tambahkan tentang. Kedua, li tentang pelajaran. Yang ketiga, li hubungi kami. Oke, simpan. Sudah. Kita tes. Nah, di sini jadinya. Tunggu, ini kayaknya si stylenya ini nggak jalan nih kayaknya. Coba saya hapus dulu ya. Oh, ini kayak jalan sih, jalan. Nggak jalan nih. Tunggu ya, saya lihat dulu. Apa nih ya? Masalah paket nih. Oh, udah betul lah. Udah. Ini sininya udah, ini bulatnya. Kirain saya udah ke sini tadi, lupa saya. Karena nggak ada contohnya nih. Oke, udah betul. Oh, udah betul nih. Nah, jadi seperti ini jadinya. Nah, kita maunya dia ke atas nih. Horizontal ya, bukan ke bawah, bukan vertikal lagi. Nah, di sini kita si ini kita buat float namanya, float left. Oke, kita coba nih, ini jadi ke sini, tekan ke samping. Oke, nah di sini. Oke, float ya. Kita tes. Kita coba.
di CSS nya kita di sini ada float namanya. Nah di sini kan katanya di Lee kan, kita masukkan ke Lee aja langsung left. Nah coba kita lihat. Oke, jalan. Nah tapi di sini kita ada tambahan di header logonya. Ada kita buat header logo, mana header logo? Jadi di sini di enter aja di bawah aja. Header strip logo. Jadi sini ada font size-nya 36. Setelah itu ada float ya. Live. Sudah, gini aja nih header logo. Kita refresh, mana dia? Oke. Ya berhasil lah. Ini kita setelkan aja nanti nih. Sudah berhasil. Ya oke. Nah, menyesuaikan ruangnya. Nah, jadi kan tadi ada amburador nih. Jadi ini kita buat ada paddingnya, marginnya nanti. Oh ini si padding sih, masih padding. Nah, di CSS ini banyak sih, ada tuhnya, nanti ikutin aja apa itu padding. Ada di sini nanti saya kasih. Jika untuk menambahkan itu padding, dia ada spasinya, spasi kiri kanan, bisa dibuat per masing-masing gitu. Tapi ini kayak gini ada padding top, jadi di atas saja yang ada paddingnya, kiri-kirinya nggak ada. Cepatin aja. Nah di sini shorthand. Nah jadi sini padding itu sebenarnya bisa seperti ini ketiknya, padding top, padding ini. Nah kan ini kepanjangan nih, bisa dibuat seperti ini. Jadi, di yang pertama tuh atas, kanan, bawah, kiri itu. Jadi arah jarum jam. Ingat dari atas ke bawah, ke atas, kanan, bawah, kiri itu. Jadi muter searah jarum jam. Seandainya cuman ada sama ya kiri kanan itu, bisa dua disingkat lagi. Ini atas bawah, ini kanan kiri itu. Nah, ini contoh soalnya, kita buat aja. Dah, mana dia? Save. Nah, di sini tambahkan padding di header logo. Nah, di sini padding. Kita ketik padding. Padding. Nah, sini tab aja. Oh ya, bilang sama temannya siapa tuh yang keluar langsung aja masuk lagi ke hostnya. Saya udah bilang sih suruh masukin aja kalau ada nama-nama saya tadi, nama-nama kodenya itu. Mungkin lupa dia, saya tanya dulu ya. Oke, udah saya tanya, udah saya bilang. Oke, ini udah tambah padding 20 ditambah berapa? 40 ya, 40. Jadi di spasi aja. Spasi 40 px. Nah, jadi udah ada ini kiri kanan. Jadi atas bawah tuh 20, kiri kanan 40. Ya, udah tuh. Selanjutnya mari tambahkan padding elemen Lee. Nah, pada elemen Lee. Jadi di Lee ini, nah ini ada padding juga. Padding 33 ya, 33 px dan 20 px. Oke, jangan lupa titik koma.
Udah, kita udah buat ini, coba kita refresh. Save ya. Mantap kan? Ini masih permulaan sih, masih dikit. Jadi dengan CSS ini orang jelek pun bisa jadi cantik gitu ya. Itu intinya. Jangan itu fokus ininya. Kalau kurang ngerti, udah kita ngertikan terus. Harus tuh, paksa. Programmer itu harus dipaksain. Oke. Ini udah si footer. Footer kayaknya udah masuk footer ya. Kok coba di footer ya. Waduh, ini duluan footernya sih. Gimana, footer aja dulu ya. Oke, ini sama sih sebenarnya. Oke lah, nggak apa. Kita buat logo footer. Nah, logo footer kita ambil yang si utuh aja, yang baru tuh. Ini udah habis waktu belum? Udah habis waktu belum? Lanjut aja, Pak. Nanti ini apa? Nggak apa kan? Mungkin habis paket kalian. Oh iya, saya mau tanya, udah masuk paket kalian belum? Paket internet. Ada yang udah? Ada yang belum dapat? Cuman masih belum dipakai. Mantap. Yang penting udah ada dulu. Beberapa yang belum nanti bisa laporkan aja ya. Oke, kita lanjut aja. Ini kita mulai ke footer. Si footer. Nah, footer ya. Ini contoh 12 selesai. Nah, di sini kita main di footer. Ada footer logo dan footer list, sama aja kayak tadi kita buatnya, tapi ya kita geser-geser nih. Sama kayak nih, kayak punya si header tadi. Nah, yang si header tadi cuma pakai left, nanti kita gunakan si right, kanan gitu. Jadi ini udah. Nah, kita tambahkan aja nanti ini seperti ini. Daftar header, selektor bersarang dengan menambahkan di ya setelah header list nih. Contoh aja, ini contohnya ada index, ada CSS-nya. Nah, di sini nanti ada beberapa nih ya. Ada caranya. Dengan menggunakan li ini ada kelas, nama kelasnya, dan ini ada li. Nah, ini maksudnya nih si header nih punya anak ada si li nih. Nah, jadi seandainya ada ul yang lain, dia nggak akan terbaca. Kalau ini headernya punya si dia aja terbaca, tapi kalau yang ini nggak terbaca karena udah kita spesifikkan lagi gitu dengan cara ada tambahan kelas. Tapi kalau seandainya li tuh, semua li itu masuk, kena efek si ininya, efek CSS-nya. Tapi kalau sudah di spesifik lagi, cuman efeknya cuma yang ada di ininya aja gitu ya. Sebentar, ini contohnya. Oke ya, kita mulai aja. Mana sih? Nah, ini di sini tambahkan 2 tag ya di dalam footer. Kita bermain di footer ini CSS, kita balik ke ini footer. Nah, jadi ini main ini kita keluarkan aja. Nah, dalam footer dibilangnya, di dalam ini kita bermain di sini. Ini ada div footer logo. Kita tab aja. Kedua, div footer list, namanya list, tab aja. Oke, ini udah ada 2. Kita sisipkan di footer logo ini. Namanya utuh aja. Nah, jadi di list ini, di footer list ini kita tambahkan elemen ul namanya ul tab li nya apa tuh, tentang.
karir. Li tentang karir. Hubungi kami. Ya, sip. Nah, di dalam ini ya kita udah punya ininya kan. Nah, setelah ini terjadi nih. Tunggu mana tadi? Tapi ya di sininya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini kan ngikutin ini nih ke samping ini. Kalau saya buat apa namanya CSS-nya nih, floatnya left, bukan left, right ya. Nah, ini otomatis ke sini juga. Oh, enggak berfungsi dia. Bukan di sini berarti. Oh, enggak, belum berfungsi. Kita ini ikutin aja dulu. Nah, mana tadi? Nah, ini. Jadi di sini di CSS-nya, ya CSS-nya kita dua ini aja, dua tempat kerja. Terakhir kita harus memperbaiki CSS sehingga hanya elemen D dengan dalam header list ya, di dalam ini header list ini yang sejajar horizontal ke samping, sedangkan yang ini dia ke bawah, karena kan ini kan ke bawah nih. Nah, ini kan ke horizontal. Nah, ini kita nggak pakai ini, tapi kita ke bawah. Kita bawahkan, dan ini ke kanan nanti jadinya. Oke, kita buat ini. Nah, sini kita ketik. Nah, dia header di sini. Nah, bawahnya aja kita ketik. Ini namanya header list. Li, jangan lupa kayak li dia punya si li ini, dan ini jangan lupa kita tambahkan. Udah ditambahkan ya header list. Udah. Ini kita buat footer, float left, paddingnya 33 20 X ya, yang ini ya, kita tambahkan ini. Sedangkan li biasa itu kita hapus saja, li ini kita hapus saja, nggak usah kita pakai, jadi cuman ini aja nampakan, itu aja. Coba kita lihat. Nah, di sini gini, tapi di sini ke sini ya. Kalau nggak kita buat itu, nanti otomatis dia dua-duanya ikut. Kita harus iniin. Nah, gitu. Oke, lanjut. Luar biasa, elemen li Anda sudah tidak sejajar lagi. Sip, mantap. Nah, ini jadi kan di sini dah. Kita pindahkan ke sini, ke kiri, ke kanan. Nah, ini footer left. Nah, kita oh ya, ini bisa ke kanan, tapi kok tempat saya nggak bisa dia. Coba saya buat ya. Plot kanan right, bisa nggak? Ini kok nggak mau tempat saya. Oh, bisa. Tapi kok udah berubah lagi dah. Ini kita ikutin aja dulu tutorialnya. Sini kanan ke kanan. Oh iya, di sini harus ke kanan, sini ke kiri. Oke. Nah, nanti kita bermain di float aja. Setelah ini mau sisihkan elemen ke kiri dan ke kanan. Kita akan padukan ya antara yang si ininya, si logo ini sama si list ini berbeda ada tempatnya itu. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Kita contohkan aja biar cepat ya.
Nah, sini terapkan footer logonya. Footer logo, sini boleh ada footer, kita buat lagi footer logo. Jadi dengan font size-nya 32 px, floatnya left. Nah, setelah itu kita akan properties float untuk footer list. Berarti ini belum ada footer list. Footer list. Nah, ini ada li kan, kita harus tetapkan juga seperti ini. Kalau diarahkan ke sana tadi nggak bisa tadi dia. Footer list li ini dulu di ke floatnya. Alright. Udah. Setelah itu tambahkan li-nya, itu ada, berarti ini ada tambahan lagi nih. Footer list li, padding top, padding bottom 20 px. Oke, set. Berarti ini terapkan style di footer. Itu ada background. Mana dia? Background color. Berarti background colornya warna lain nih. 2F 5167 ya, panjangnya, height-nya itu 120. Saya harap kalian daftar progress semua ya, biar enggak ini color. Di sini color aja, colornya pakai FFF. Nah, sini dibilang sini color FFF. Padding, ada padding juga, padding itu 40 px. Nah, ikutin aja nih kayak saya buat, tapi ya dari bahasanya sih agak kurang ini kita, makanya ini perlu bertanya tuh, ini gimana caranya gitu. Ini footer list kita buatkan footer list ini. Nah, kita udah jelaskan, coba kita refresh lagi, jalankan. Nah, ini dia ya, sudah berubah jadi ini dia kan, lebih cantik nih kesini kan. Nah, kalau kita ikutin tadi itu insyaallah bisa kalian. Nah, cuman dari pemahamannya aja sedikit berbeda nih. Saya agak ini lumayan cepat nih jadinya nih, kita buat seperti ini, nggak terlalu apa. Tapi kalau masih bingung, nanti ada, biasanya lebih bingung ke titik-titiknya tuh, ada bentuk kelas, salah ketik, itu biasanya situ salahnya. Nah, kedua yang terakhir ini di bagian tengah, layout bagian utama. Layout bagian utamanya seperti ini. Kita ada 3 div lagi gitu. Ada apa? Divisi, 3 biji divisi. Copy container, konten, dan kontak form. Ada 3 ada buat dah. Nah, sini ada hello world. Ada titik dah. Titiknya itu warna merah. Kita buat nanti pakai CSS. Nah, di sini welcome to project. Nah, sini projectnya kita ganti titik nanti. Nah, sini spannya kita buat nih. Tes saja, kita tes, kita langsung ke ini contoh soal. Oke, seperti ini. Elemen block dan inline namanya. Nah, di sini kita akan bermain di block dan inline. Di HTML beberapa elemen akan dimulai di baris baru dan beberapa tidak. Elemen block seperti div akan dimulai di baris baru. Biasa kalau kita pakai div itu otomatis ke bawah dia. Atau kayak apa, ketik H1 itu otomatis ke bawah, nggak ada payah kita ketik BR lagi. BR itu baris baru gitu. Dan diperluas ke seluruh lebar elemen induknya. Sedangkan elemen inline ini seperti span, hanya menggunakan lebar secukupnya saja. Jadi sekarang agak bingung kita ininya kalau tidak ada contoh ya. Kalau ada contoh dia baru oh ini gitu, baru ada keluar. Nah, ini contoh codingannya. Kita buat dulu
Nah, kita nggak main di CSS nih ya. Ada CSS nggak? Oh, ada di CSS. CSS nya ada. Kita ke index dulu, kita buat 3 dulu. Nah, ini sudah selesai. Oke. Save. Ini udah. Nah, jadi kita bermain di sini. Save ya. Dia ada 3 katanya. 3 div copy container. Save type. Div content. Tab. Kedua div dot contact form. Nah, ini dia. Oke, kita mulai di kontak copy kontainernya dulu. Oke, di sini kita bermain dulu. Nah, di sini ketikkan hello world. Oke, di bawah elemen apa lagi suruh masukin. Nanti ada itu lagi nih. Oh, di dalam ini ada H1 nih maksudnya. Ini H1 nih. H1 namanya. Nah, masukkan dalam H1 ini. Itu masukkan P. Suruh buat itu seperti ini. P. Ayo belajar ngoding. Oke. Udah keluar. Setelah itu hapus properti berikut. Suruh hapus nih. Mana dia? Oh, hapus di C ya. CSS biasa. Bisa salah saya main-main ni hapus. Ganti dengan padding 100 px sama 80 px. Gini aja, lebih singkat. Oke, setelah bermain sini aja. Setelah itu tentukan elemen dalam copy container. Berarti kita tambahkan sini copy container. Apa sih katanya H1. Oke, kita ketikkan H1. Nah, H1 ini ukurannya font size 140. Oh, tadi ini salah nih ya. Dia ini bukan P nih, ini H2 nih namanya. H2. Nah, di sini H2 dikatanya, H1 dan H2. Oke. Jadi kita buat lagi, kita copy aja. Kita copy, tapi kita katanya di sini H1 ini untuk 140, H2-nya 60 px. Nah, ya, setelah itu ganti colornya itu di span. Nah, berarti kita harus buat span dulu nih, di span titik namanya. Kita ada span ini ya, hello span. Nah, titik, berarti kita buat sini ada titik sebenarnya kan, titik namanya, tapi di sini harus ada span itu namanya. Ini diapit sama span namanya, span. Nah, sini span. Oh, udah ada nih. Oke.
Ini diapit sama ini sipan ya, sipan. Nah, kalau sekarang ini dia nggak akan keluar warnanya, masih warna hitam itu. Coba kita lihat. Nah, hello world, ayo belajar. Nah, titiknya ini masih warna ini, jadi kita buat dulu warna merah. Ini copyright dot copy container, sini copy aja lah kalau nggak salah, container span. Nah, ini colornya red. Apa sih warnanya, apa tadi? Kelihatan nggak tuh? FF4G ya, FF4 4A 4A. Nah, sini. Nah, jadi berubah, jadi ini titiknya jadi merah nanti ini. Nah, oke ya. Save. Gampang banget nih. Oke. Berhasil kita buat seperti ini. Nah, kontennya. Kok besar-besar kali rasanya? Karena mungkin sini dia. Oke, karena sebenarnya seperti ini. Karena ini udahlah. Oke, lanjut aja. Nah, kita buat kontennya. Dalam konten nanti ada seperti ini. Itu kebesaran saya ketik tadi ya. Nah, codingan tadi. Oh nih 140 berarti 40 dia. Nah, ini oke. Kita lanjut ya. Kita buat di kelas konten. Nah, di sini ada beberapa nih gambar ya. Kita pakai gambar utuh aja biar itu banyak tadi. Nah, di sini kita tambahkan gambar. Di dalam itu nanti ada gambar, di bawahnya ada tulisan gitu kecil. Nah, kita tunjuk aja di sini. Nah, sini tambahkan tag H3 di konten. Nah, di sini kita bermain di sini. Sini kita tambahkan konten. Div. Oh, bukan div sih, pelajaran namanya H3. Oke. Nah, setelah itu ada konten item. Dia ada di dalam ini, ada div konten item. Tab. Oke. Dan item ini kita tambahkan semua nih, ada image ya. Image. Image, kita ambil image kalian tadi. Mana tadi gambar tadi, copy link. Sini. Nah, jadi ini ada nih, kita copy 4 kali. Oke. Nah, sini akan keluar nanti. Nah, gitu. 4 kali kita akan buat seperti itu. Setelah itu tepat di bawah IMG itu, di bawah IMG ini ada P, ada sini ada HTML namanya, HTML. Jadi di bawah IMG ini ada masing-masing tulisan ya. P ini PHP. Nanti pertemuan ke depan
kita kita baguskan gambarnya. Nah ini gambar comot aja, kita buatin yang bagus. Ini Swift. Oke. Nah kalau di refresh tuh ada anak-anaknya tuh. Oke, selesai. Kita buat nih, kita lanjut. Nah gambarnya sih besar sini jadinya. Gimana bagusnya? Kita kecilin aja. Saya tambah ini aja lah, width 80px saja. Ini di luar dari belajar kita nih sebenarnya, tapi saya buat aja biar kelihatan bagus. Nah gitu, kecilkan aja dulu. Oke. Ini ada tambahkan H3 di bawahnya, ada garis bawah pelajaran. Nah kita tambahkan ini ada garis bawah menggunakan CSS ya. Nah gini kita tambahkan, berikan label pada halaman H3 konten, mana dia? Tunggu sebentar, saya cari dulu ya. Di sini dia. Ada 3, sini ada buat suruh kelas di sini. Dengan kelas namanya section title. Nah saya tambahin aja. Nah jadi di CSS nya itu tambahkan batas dengan style berikut. Nah jadi ada suruh tambah lagi di sini. Nah jangan lupa kelas ya, section title namanya. Nah sini ada ketebalan itu namanya apa sih? Ketebalan border. Oh ya, border bottom. Nah sini 2px, bentuknya solid, gambarnya hitam aja. DDD dengan DEE 7EC. Nah ini katanya seperti ini. Setelah itu konten item. Ada konten nggak sini? Belum ada ya. Oke. Oh, terapkan tinggi konten. Seperti ada konten juga sini, konten. Sini ada tinggi height. Height-nya 500 px ya. Ya, tunggu bentar ya. Seperti konten float. Seperti ada konten item. Ada konten lagi, konten ada T sini, item. Nah di sini kita tentukan floatnya left. Nah sini suruh katanya ke kiri. Sudah benar nggak? Nah ini ada atunya, tapi si konten item ini belum berubah nih. Di konten saya cek dulu, konten item. Oh sini namanya T, contents. Berubah juga.
dan ini contents. Oke, salah nama itu berubah semua nih jadinya. Oke ya, sip. Jadi beda ya, jadi kalau ngoding itu hilang aja tulisannya itu pasti salah ya. Jadi intinya itu memang harus kita perhatiin kali itu. Jadi kalau mau pacaran sama anak IT aja, anak programmer, titik aja diperhatiin, apalagi kamu. Oke, udah selesai. Udah, ini udah itunya. Jadi ini masih banyak sih sebenarnya. Kita tutup aja nih karena udah jam 11, ada yang pergi Jumat atau gimana. 20 menit lagi atau gimana nih? Soalnya kalau saya kalau udah ajarin ini pasti nggak ada waktu, bisa susah untuk iniin, untuk berhentiin, ada nanggung itu. Makanya saya sering begadang biasanya gitu. Nah ini udah kita ruang di atas dalam nih, kan kita pelajari juga nanti. Nah ini kita pelajarin padding dan margin ya. Margin, nah jadi sini ada padding ya. Padding itu di luar apa namanya, di luar dalam ininya. Tapi kalau si margin ini di luarnya lagi gitu, si margin ini dia di luar dari batas si padding itu. Misalnya kalau tanpa padding dia akan ukurannya dari tulisan ini ke sini gitu. Tapi kalau sudah ada padding itu ya ukuran dari tulisan ini ke kirinya gitu. Jadi di dalamnya itu aja. Tapi seandainya si margin itu dia di luar, dari luarnya si ini lingkup ini. Nah, ini nanti dari sini ke sini itu si margin nanti. Dari sini dia tongnya ke sini gitu. Jadi agak perlu dibedakan antara margin dan si padding ini. Fungsinya sama itu. Biasanya kalau udah buat si padding ini, kalau saya nggak ada jalan, udah saya mainkan ke margin juga gitu. Dan, oh berarti ini bisa, jadi saya olah alik lah, testing. Kalau bisa udah bisa gitu, kalau enggak udah gitu. Nah di sini intinya kayak tadi ini si border ini, nah si marginnya di luarnya ini kan kita katain ini di HTML. Nah gini, jadi kalau seandainya si padding ya batas dia di antara si ini aja. Nggak ada mikirnya ke sini ke berapa. Tapi kalau si ini si margin ini dari sini ke sini gitu. Kalau seandainya si paddingnya nggak ada, ya dari sini ke sampai ke sini gitu. Kalau nggak ada si padding ini, dari luar ke dalam. Sedangkan si padding ini dari dalam keluar itu. Beda dia caranya itu. Nah sama kayak tadi short margin tadi, sama kayak si padding juga, hitungannya arah jarum jam, atas kanan bawah kiri gitu, sama aja. Nanti ikutin aja, nanti saya kirim nih modulnya ini. Nah ini contoh 19. Sikit lagi lesson sebenarnya, kita lanjut aja ya, sikit lagi nih ya, habis itu selesai. Nah jadi ini di sini katanya tetapkan margin top dalam kelas content. Nah konten berarti dia main di CSS. Konten mana, konten di sini, konten margin top namanya. Oh ya, kalau mau lihat nanti kalau misalnya bahasanya seperti ini, tetapkan margin top kelas konten. Jadi cari terus kelas konten itu di mana ya, cari. Oh ini ada nih, kalau lihat dari atas nih nggak ada, udah berarti dia sini konten top itu. Nah jadi margin topnya ini 100 px. Nah setelah itu terapkan style berikut ke section title. Nah mana, di sini dia terapkan di sini. Nanti ruang lingkupnya itu ya di dalam kurung kerawal ini aja. Nah, di sini ukuran font size-nya
28px. Enter. Aduh, oke. Nanti padding ya, padding. Nah, jadi ini kan ada bahasanya padding bawah, nah kan. Nah, dalam nalar kita langsung apa sih padding bawah? Bawah kan bottom, berarti padding bottom gitu. Jadi ada main dalam bahasa Inggris juga, jadi tolong bahasa Inggrisnya tuh sedikit dipelajari sedikit aja ya. Jadi ini margin bawah, nah ketik aja margin, nggak ada sini yang margin bawah tapi margin bottom gitu ya. Jadi 50px. Nah, kita ikutin aja di sini. Setelah Anda berhasil menambahkan ruang di dalam dan di luar batas, sekarang tambahkan ruang di antara setiap content index, content item ya, item sini. Nah, di sini kita tambahkan. Pas sudah tambahin margin right. Ini kita tambahkan margin right. Sini 40px. Oke. Nah, setelah itu ada konten item P. Nah, jadi sini belum ada konten item P kan. Nah, jadi kita tambahkan konten item P. Nah, masukkan dalam pekerjaan dia font size-nya kan, ukuran font ya, font size 24px. Setelah itu margin apa tuh, atas adanya top. Nah, 30px. Selesai. Nah, ini aja kita pelajari. Nah, kan sudah nih. Jadi ini ada ukuran besar kecilnya. Nah, ini ya, karena saya pakai ini ukuran HP udah. Intinya udah bisa. Nanti kita cantikkan lagi lah. Oke, lanjut aja dulu. Nah, di sini ini ada formulir ada itunya. Seandainya kita pakai HTML aja jelek jadinya nanti ya. Kita contohkan ya satu aja ya, kita contohkan ini soalnya ini semua. Ini ada formulirnya 3 jadi intinya seperti ini kita buat nanti. Kita buat yang versi HTML dulu. Nah, jadi kita masuk ke di data akhir sih sebenarnya. Tetapkan bagian padding top contact. Tidak, ini selesai ya si mainnya nih. Kita masuk ke kontak form. Nah, kita bermain di kontak form pula. Ini kita tambahkan H3 dulu. H3 sudah tambah section dengan kelas section title. Nah, ini sudah tambah. Sini namanya hubungi kami. Save. Enter. Suruh tambah apa lagi? Tambahkan tag P. Ada 3P katanya. Di bawah ini kita tambah P. P ini. Yep. P. Ini email. Email dalam kurung wajib diisi. Sedangkan P kedua pesan wajib diisi. Yang ketiga P juga. Habis itu nih bidang wajib diisi. Oke. Sini seperti ini kan. Save, clear. Nah, kalau ini aja ya, nah, jadi sepertinya gini intinya, dia nggak masuk ke dalam HTML nya. Nah, setelah ini baru kita main di HTML.
di sini tambahin di HTML-nya. Nah, di sini ada input ya, namanya input. Input tipe. Nah, nanti di sini terakhir kita akan menggunakan ini dalam menggunakan PHP MySQL. Kita lempar variabelnya ini ke database untuk menyimpan database-nya. Nanti akan kita pelajari di akhir-akhir. Ini tombol submit, kirim ya, untuk mengirim. Nah, mengirim itu perlu form, namanya form nanti. Di sini ada, saya bilang nanti di sini value-nya, value isinya apa, kirim. Nah, di sini. Nah, seandainya ada beberapa yang sama ya, warna itu, Anda bisa menggunakan koma seperti ini. Gunakan koma, misalnya nih H1 sama P ini sama nilainya, dah tambahin koma aja. Ini sama nanti warnanya. Nggak mesti kita buat P, bawah lagi P, buka kurung kerawal sama ini. Jadi nggak double ini, bisa disamain ya. Nah, di sini contohnya. Kita lanjut ya, ini terakhir ya. Coba diperhatiin dulu yang terakhir nih. Nah, di setiap ini tambahkan tag input di bawah email. Nah, di sini ada nama input ya, katanya. Waduh, langsung otomatis nih. Tapi tipenya ada sebuah tipe nggak sini ya? Nah, tipenya itu teks bilangnya ada sini ya. Nah, di sini input teks. Oh, mana dia? Nah, kita buat aja teks di sini. Teks namanya. Masa buat nama, kita buat value aja kosong. Tapi ya sudah, apa. Nah, di bawah pesan ini ada juga lagi namanya text area. Text area tab dari sini, name-nya kosong aja. Situ row-nya itu 8. Sini kan katanya nih. Mana sih ada katanya tadi? Tinggal saja lah, kita buat aja. Oh, 8 kolom. Oke. Di bawah P bidang ada tambahan input. Submit. Lalu nah, jadi ada input ya, namanya input nih. Sama kayak IMG itu, tidak ada penutup apa penutupnya, langsung ini aja gitu. Oke. Nah, ini sudah jalan seperti ini, tapi ya jelek ya, tidak ada CSS-nya. Nah, kita tambahkan CSS-nya kita tambah di sini di bawah. Nah, ini input ya. Ini input, di sini katanya input dan text area. Dan tadi kan ini itu sama dengan sama dia. Kita tambahkan sama juga text area yang kita pisahkan dengan koma tadi itu. Nah, di sini ada katakan lebar width, lebar itu width 400 px. Habis itu margin ya, margin atas 10 px, margin bawah, margin bottom itu 30 px. Nah, habis itu padding 20 px. Ukuran font size. Nah, font size inilah 18 px. Oke. Selain itu tambahkan ketebalan yang udah pernah kita buat tadi, kayak yang apa namanya, border tadi, border. Nah, border ini ukurannya 1 px aja, solid. Nanti kita pelajari yang ininya, warnanya DEE 7
EC. Nah, tentukan submit. Ini ada kotak submit. Kontak submit namanya. Nah, di sini ada kontak submit namanya. Di sini ada sebenarnya ada di sini nih. Nah, di sini kontak submit ini ada kelas ya. Ada kelas disuruh tambah di sini. Nah, di sini kelas kontak submit namanya. Submit. Oke. Ini kita tambah, ini copy aja biar jangan salah. Oke, jangan lupa titik ya, kelas. Setelah ini kita tambahkan background colornya warna DEE tadi ya. Sini suruh, aduh, jadi namanya warna sini DEE, warna fontnya font color ya, font color. Nah, color ini warnanya 889 EAB. Oke. Nah, ini sudah berhasil nih. Kalau kita refresh, ini kan masih jelek nih. Kalau kita refresh, oke, otomatis sudah ada ya. Nah, ini ada tombolnya, sudah ada gini warnanya nih. Warnanya jelek. Warna, coba kita lihat di ininya. Warna ini, jadi kita cari warna apa aja lah. Warna putih aja ya. Hitam aja. Nah, oke. Nah, jadi warna yang si coklat ini nih, nah, saya pakai ini warna apa, kayak biru misalnya. Ini kita ambil aja sini. Sini colornya nih kita copy sini. Jangan lupa titik koma. Refresh, save. Udah ya. Jadi ini udah teratur, udah ada ininya, pop upnya gitu, udah cantik, udah. Nah, jadi ini nanti kita atur lagi di depan nanti. Ini masih ini udah. Nah, kalau kita lihat dari itunya sudah seperti ini, hello world. Nah, ini kalian sudah berhasil nih. Nanti ini kita tengahkan lagi di pertemuan kedua nanti nih. Kita tengahkan lagi, kita rapikan lagi. Fungsinya ini sudah kita fungsikan, kita kirim, bisa mengirim ini, dan ini bisa diklik ya. Nah, sampai sini aja dulu nih pertemuan kita. Nggak ada lagi, ini udah habis. Sebenarnya mau saya habiskan 2 slide lagi, tapi ya udahlah, nggak bisa lama-lama. Nanti saya kirimkan dengan hasilnya ya, dengan skripnya. Kalau mau dicoba, coba aja copy paste di examnya. Oh ya, saya lupa ini nih, screenshot. Coba muka kalian keluarin loh. Aduh, saya lupa, nanti nggak dibayar saya nanti. Oke, siapa nih? Nur Halimah. Ayo, jadi Nur Halimah. Coba Yunika. Oke ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, tunggu sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, oke, selesai. Sudah semua. Terima kasih sekali nih udah mau mendengar. Ini ada saya rekam ini.